Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ummahat di komunitas Majelis Ta'lim Al-Zahra Global Islamic School yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berikan keberkahan, dan semoga senantiasa para ummahat dan para ibu senantiasa diberikan hati yang ikhlas, hati yang tidak pernah lelah untuk mencari pahala di balik setiap kesulitan, di balik setiap kesukaran yang kita jumpai pada problematika ketika kita mendapatkan keluarga. Karena memang hidup itu tidak pernah lepas dari setiap ujian dan problematika yang ada. Kita kalau belum menikah, maka problematikanya adalah kita belum punya pasangan. Kalau kita sudah menikah, problematikanya adalah bagaimana menyabarkan diri kita terhadap pasangan, dan bagaimana melapangkan hati kita dan berusaha keras bagaimana mendidik anak-anak kita. Disitulah kita paham bahwasanya memang hidup itu tidak pernah lepas dari segala problematika yang ada. Tapi kita memohon semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, terutama kekuatan ihtisab. Kekuatan ihtisab itu adalah kekuatan ketika kita selalu menyandarkan apapun yang kita berbuat supaya kita mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Siapapun mereka yang telah meletakkan ihtisab pada hatinya, maka kelelahan itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Perjuangan tidak akan berhenti setengah jalan ketika kita senantiasa mengharapkan pahala di balik ihtisab yang ada pada hati kita. Dan tentunya kita paham ya, perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata, sesungguhnya ada dosa di dalam kehidupan anak manusia yang mana dosa itu bisa dihapuskan hanya dengan kelelahan dan keletihan ketika kita merawat anak-anak kita dan ketika kita bersabar dengan pasangan kita. Jadi ketika kita sedang mendapatkan ujian dengan pasangan, sedang mendapatkan ujian dalam kelelahan kita mendidik anak, disitulah berguguran dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita, dan itu merupakan bagian dari sebuah booster bagi kita, bahwasanya itulah keindahan di balik setiap kekeluargaan. Makanya keluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi setiap keluarga itu menjanjikan keberkahan bagi yang mereka paham bahwasanya berkeluarga itu adalah ibadah. Semoga Allah memberikan ihtisab dalam hati kita. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali dan kita bersyukur betul atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya akhirnya kita berjumpa kembali setelah 2 atau 3 bulan kita tidak berjumpa, dan Allah menganugerahkan kita kembali sebuah perjumpaan dan pertemuan yang sangat indah, sebuah tempat yang disebut dengan Taman Ilmu, di mana ribuan spesies yang ada di daratan dan di lautan memintakan ampunan kepada mereka yang sedang mencari kebenaran pada kehidupan mereka. Karena ketika kita manusia berlandaskan kepada kebenaran, maka manfaatnya akan berpulang kepada apapun dan kepada siapapun. Bahkan binatang pun akan merasakan manfaatnya ketika manusia berjalan di atas kebenaran. Dan kita senang sekali kita berkumpul pada hari yang mulia, pada satu pekan, di mana tidak ada matahari yang paling utama kecuali matahari yang terbit pada hari Jumat, dikumpulkan di sebuah taman yang Allah cintai, di mana para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Dan tentunya kita senang kita tidak sibuk dengan apa yang disajikan oleh sosial media, karena menyibukkan dengan nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka itu merupakan tanda kelapangan hati dalam kehidupan kita. Orang yang sering membekali pikirannya dan hatinya dengan ilmu, dan tidak membekali pikirannya dengan berita dan segala informasi simpang siur yang tidak pernah kita tahu yang benar dan yang salah itu bagaimana hari ini, lalu dia membekali dirinya dengan nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, berarti itu merupakan salah satu di antara banyak kunci untuk melapangkan hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, tidak termasuk orang-orang yang senantiasa menikmati sajian berita dan informasi simpang siur yang tidak ada manfaatnya pada kehidupan akhirat dan kehidupan kita mendekati kematian. Karena sejatinya setiap detik yang kita lewati semakin menjauhkan kita dari panggung dunia dan semakin mendekatkan kita kepada gundukan tanah yang menjadi tempat di alam barzah kita. Dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Dan sesungguhnya syukur ini kalau boleh saya ibaratkan
syukur itu kayak saringan pada air. Karena syukur itu kalau kita melihat pada saringan air itu fungsinya merubah yang keruh, merubah yang kotor, menjadi minuman yang jernih dan menjadi air yang bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan menghilangkan dahaga dan membersihkan badan kita. Kalau kita punya saringan di toren rumah kita atau di dalam rumah kita, maka kita bisa memanfaatkan banyak air dan yang keruh itu menjadi bening. Yang kotor itu menjadi bersih. Maka sesungguhnya analogi syukur pada hati kita itu kayak saringan. Karena sesungguhnya segala macam kekeruhan dalam kehidupan kita, segala macam problematika, masalah yang kita jumpai, kesempitan yang kita dapatkan, maka tidak akan berubah. Yang keruh pada kehidupan kita menjadi sesuatu yang bersih. Kesempitan tidak akan berubah menjadi kelapangan sampai kita mampu memiliki hati pada pucuknya, yaitu adalah sebuah saringan yang bernama syukur. Siapapun yang selalu memasang syukur pada pucuk hatinya, lalu ingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka setiap kesulitan akan menjadi lebih ringan. Maka setiap kesempitan akan menjadi lebih lapang. Karena sesuatu yang kecil menjadi besar pada kualitasnya ketika kita mampu senantiasa bersyukur. Kesenangan itu belum tentu memperoleh kebahagiaan. Berapa banyak orang yang senang tapi belum tentu bahagia. Makanya orang yang senang itu hanya bisa ketawa, tapi belum tentu hatinya tertawa. Kita menjumpai hari ini berapa banyak orang yang sering ketawa, terbahak-bahak, padahal hatinya sedang merana. Jiwanya sedang dalam kondisi sedih. Walaupun dia ketawa, walaupun dia pasang status memperlihatkan seakan-akan dia orang bahagia. Bahagia itu tidak bisa direkayasa. Karena memang kesenangan itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Tapi bahagia itu adalah sesuatu yang ada pada hati kita. Dan itu didapatkan ketika kita selalu ingat betapa besarnya nikmat yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya, sebagai sebuah saringan pada kehidupan kita. Orang yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan titipkan segenggam rasa bahagia pada kehidupannya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba memberikan nasihat kepada diri kita masing-masing, terutama kepada diri saya, tentang masalah yang akan kita bahas. Tentang masalah yang akan kita bicarakan, yaitu adalah ada setan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebelum saya melanjutkan materi dari pembahasan terakhir yang sudah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu, tentunya saya ingin kembali mengkuatkan dulu why-nya, kenapa kita kemudian harus membicarakan tentang masalah keluarga, kaitannya dengan prahara, yang kaitannya erat sekali dengan keberadaan setan di dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengetahui kenapa kita membicarakan ini, menjadikan kita akan menghargai setiap maklumat yang datang dari Allah, Rasul, dan para ulama tentang masalah ini ketika kita paham. Kenapa penting bagi kita mempelajari tentang masalah ini? Supaya ketika kita memahami alasan terindah kenapa kita membicarakan masalah ini, nah, itulah yang menjadikan kita akan berusaha mengoptimalkan apa yang kita lakukan untuk menjaga sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita, dan itu adalah keluarga. Tentunya kita paham di antara banyak uraian dan alasan kenapa penting membicarakan tentang setan di dalam prahara rumah tangga kita, karena sesungguhnya kita paham mendapatkan keluarga qurrata ayun itu bukan hanya sekadar kewajiban, tapi ini merupakan kebutuhan mendasar. Karena sesungguhnya kita paham bahwasanya setiap manusia itu merasakan kebahagiaan itu salah satunya kebahagiaan yang paling dirasakan itu ketika bersama dengan keluarganya. Dan ini bukan sekedar kewajiban. Menjaga kualitas keluarga kita supaya keluarga kita menjadi qurrata ayun itu bukan hanya sekedar kewajiban saya sebagai suami dan kewajiban istri, kewajiban wanita sebagai istri. Tapi ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar. Karena kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan kualitas keluarga kita ketika kita bersama dengan anak, istri, suami kita di dalam sebuah lingkup yang bernama dengan keluarga. Makanya ini yang pula yang menjadikan kita harus paham kan bagaimana ilmunya dan bagaimana referensinya. Karena akan menjadi lucu
Kalau ada seorang yang mereka berkeluarga tetapi justru terputus referensi mereka tentang masalah keluarga. Dan inilah yang menjadi sebab banyak perkara prahara dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya karena terputusnya referensi. Setiap para pelaku keluarga ketika mereka tidak mengetahui referensi apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga ataupun ketika mendidik anak. Makanya kan masih ingat saya sampaikan pada pertemuan dulu, kita ini hari ini hanya mengenal mesin saja. Ada sebuah, kita menemukan di Universitas Teknik Mesin atau Teknik Sipil atau Teknik Mesin. Hanya untuk mempelajari mesin yang sifatnya benda mati. Bagaimana seluk-beluknya, bagaimana bentuk dari mesinnya, kalau ada masalah, itu dipelajari selama 4 tahun. Padahal polanya kelihatan karena itu benda mati. Kalau mempelajari benda mati sebagai objek tentunya dibutuhkan pembelajaran hingga 4 tahun. Terevaluasi setiap semesternya. Lalu puncak evaluasi itu dengan adanya skripsi dan sidangnya. Hanya untuk memahami satu mesin supaya dia ketika bekerja paham setiap produk-produk mesin ketika memproduksi satu barang. Ternyata sepanjang itu kita belajar selama 4 tahun dengan 8 kali semester. Apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Padahal ini masalah yang jauh lebih besar dan lebih agung yang tidak bisa dibandingkan dengan urusan masalah mesin. Tapi itulah ironisnya kita sekaligus pula lucunya. Kita memaklumi orang belajar teknik mesin selama 4 tahun, tapi kita justru tidak bisa memahami alur bagaimana kita harusnya mempersiapkan referensi di dalam pernikahan kita. Seakan-akan pernikahan itu hanya bisa selesai dengan urusan rumah yang dibeli, mobil yang dibeli, nafkah yang diberikan, lalu itu selesai. Padahal tidak akan selesai karena sesungguhnya ini masalah besar. Makanya masalah keluarga itu masalah yang selalu detail dibicarakan di dalam kehidupan iman. Makanya kita menjumpai dalam Al-Quran, dalam hadis. Quran itu surat An-Nur membahas banyak tentang keluarga. Surat An-Nisa membahas banyak tentang keluarga. Hadis itu banyak juga membahas tentang masalah keluarga. Kenapa? Karena ini masalah besar, bukan masalah kecil. Keluarga itu bukan hanya urusan biologis, tapi berkeluarga itu masalah urusan besar yang menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita. Makanya kenikmatan surga pun sangat terkait dengan masalah keluarga kan. Kenikmatan di surga itu sudah sering saya sampaikan, kenikmatan di surga itu yang pertama, bertemu dengan wajahnya Allah. Yang kedua, bercengkrama dengan para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga adalah ketika berjumpa kembali dengan keluarga. Untuk menunjukkan betapa besarnya arti keluarga dalam kehidupan iman. Makanya membicarakan keluarga itu bukan membicarakan masalah remeh-temeh, tapi membicarakan masalah yang besar. Yang kedua, alasan kenapa kita harus membicarakan tentang prahara di dalam kehidupan rumah tangga, kaitannya dengan keberadaan dan posisi setan di dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya menjaga keluarga kita dari segala macam pengaruh buruk bisikan setan yang bisa meluluh lantakan kehidupan keluarga, itu sama dengan kita menjaga sebuah mesin produksi yang akan menghasilkan kualitas-kualitas keturunan yang luar biasa. Karena keluarga itu kalau boleh kita ibaratkan mesin produksi. Dari mesin produksi bernama keluarga lahirlah pahlawan-pahlawan Islam. Lahirlah orang-orang yang luar biasa. Makanya keluarga yang harmonis yang disebut di dalam Quran dengan kata qurrata ayun adalah keluarga yang menghasilkan keturunan yang lebih berkualitas daripada keluarga yang broken home. Karena kondisi keluarga yang qurrata ayun itu akan mampu menjadikan waja'alna lil muttaqina imama. Masih ingatkan surat Al-Furqan 74 yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang terakhir. Allah menyampaikan doa yang Allah cintai dari seorang hamba itu doa di dalam surat Al-Furqan 74. Sampai Allah abadikan di dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surat Al-Furqan 74 ini ada dua permintaan. Ya Allah, jadikanlah kami bersama dengan pasangan kami dan anak-anak kami qurrata a'yun. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dua permohonan ini seakan-akan tidak bertentangan. Salah, dua permohonan ini berkaitan erat. Kita tidak akan mungkin memiliki keturunan, memiliki suami yang mampu menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa kalau kualitas keluarganya itu tidak menjadi keluarga qurrata ayun. Yang unik,
ketika menyebutkan kata keluarga qurrata ayun yang pada permohonan yang pertama, wajah Rabbana hablana min azwajina. Sebelum menyebut keturunan, Allah meletakkan dulu kata min azwajina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi dzurriyah itu keturunan, azwajina itu adalah pasangan. Artinya adalah tidak mungkin anak kita menjadi qurrata ayun kalau pasangannya tidak qurrata ayun. Ya, karena ini adalah masalah sebuah mesin peradaban yang akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Anak-anak kita yang taat kepada Allah itu dekat dengan keluarga yang qurrata ayun, dan para ulama di dalam Islam itu mereka lahir dari keluarga qurrata ayun. Maka inilah yang menjadikan kita berkebutuhan besar. Kita ini harus menjaga mesin produksi peradaban. Karena ketika suami istri saling menjaga, saling menahan diri dari perkara-perkara yang merusak kehidupan keluarga mereka, ketika mereka menyadari bahwasanya keluarga adalah mesin produksi peradaban, maka merekalah yang akan berkesempatan besar dan mendapatkan persentase besar. Bagaimana mereka memiliki keturunan qurrata ayun dan bagaimana memiliki keturunan dan pasangan yang menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Masya Allah ya. Jadi kalau ada seorang istri yang menahan diri untuk tidak mengikuti perasaan, lalu dia takzim kepada suaminya, ada suami yang memberikan kesabaran kepada istrinya dan memudahkan dirinya didapatkan ridhonya, maka Masya Allah, maka sesungguhnya mereka sedang berusaha mendapatkan keluarga qurrata ayun. Karena masalah itu bisa diselesaikan ketika sama-sama bersandar kepada keridhaan Allah yang mereka cari. Seorang suami bisa memaklumi kekurangan istri selama bukan dalam perkara besar kalau dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Seorang istri akan menyadari dan memaklumi kekurangan dari suaminya, lalu tetap takzim dan hormat kepada suaminya ketika dia tahu bahwasanya yang dia harapkan adalah surga-surga yang akan memanggilnya kelak. Ketika suami istri mereka sudah menjadi qurrata ayun, ketika mereka paham keluarga itu ibadah, dan ibadah itu tidak selalu menjanjikan kepuasan. Makanya tadi saya mengatakan di awal, berkeluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi berkeluarga itu menjanjikan keberkahan. Makanya ketika kita memahami itu, inilah yang kemudian menjadikan kita memahami betul. Ya. Makanya karena keluarga itu merupakan mesin produksi dari sebuah peradaban besar. Jadi kalau ibu dan bapak, terutama ibu-ibu, kalau malam melihat anaknya tidur, perhatikan ibu dan mari kita mengevaluasi. Kebaikan kita bersama dengan pasangan kita akan memberikan persentase kebaikan untuk anak. Karena anak akan tenang ketika orang tuanya dalam kondisi yang dilihat itu tenang. Jadi kalau anak melihat orang tuanya rukun, berkomunikasi yang baik, maka anak tenang. Tinggal bagaimana dia fokus apa yang harus dilakukan ketika masalah orang tuanya sudah selesai. Ketika dia mendapatkan kenyamanan pada orang tuanya. Ketika menjadi bagian dari keluarga. Tapi anak itu tidak akan bisa fokus apa yang menjadi kualitas dalam hidupnya kalau yang dilihat dari bapak dan ibunya itu ada masalah yang tidak selesai-selesai. Ada masalah yang tidak berujung. Anak tidak akan sempat memikirkan apa konsentrasi pada kualitas hidupnya. Karena apa? Karena dia akan terbebani dengan setiap pertengkaran yang didapatkan dan dia lihat serta dia peroleh dari pertengkaran orang tuanya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita harus mikir betul. Bapak, ibu, saya, istri saya ini mesin produksi peradaban. Makanya kita harus betul-betul menjaga kualitas qurrata ayun kita dulu. Sebelum anak kita harapkan menjadi qurrata ayun. Apa yang bisa dihasilkan dari anak qurrata ayun kalau orang tuanya tidak qurrata ayun? Bapak mencela istrinya, padahal dia tahu istrinya itu adalah ibu dari anaknya. Istrinya mencela bapaknya, padahal istrinya tahu bahwasanya suaminya itu adalah bapak dari anak-anaknya. Apa yang bisa dihasilkan dari keluarga yang saling mencela dan selalu mencari pembenaran dalam setiap pusaran masalah yang mereka jumpai. Maka itulah yang menjadikan alasan kedua kenapa membicarakan keluarga itu penting, mengkaji referensi pada setiap kajian keluarga itu penting, karena ini merupakan perkara yang besar. Ini berkaitan tentang mesin produksi besar. Mesin produksi itu adalah mesin produksi yang bernama keluarga, yang akan melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi pemimpin di hadapan orang yang beriman. Alasan yang ketiga,
Karena sesungguhnya banyak di antara kita tidak sadar ketika keluarga ini merupakan kebutuhan mendasar, merupakan mesin produksi yang sangat besar. Makanya setan itu menempel pada sebuah kapal yang bernama keluarga ketika mereka sudah mulai berlayar dalam panggung kehidupan rumah tangga. Maka setan itu akan menciptakan ombak, setan akan menciptakan gelombang, setan akan meninggikan karang, setan akan menyembunyikan gunung-gunung es yang pada dasarnya semua itu bisa meluluhlantakkan perjalanan manusia ketika mereka sudah mulai berlayar dalam makhluk rumah tangga. Makanya kita menjumpai di dalam surat Al-Baqarah 102 bagaimana Allah secara jelas menyampaikan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sesungguhnya setan itu ya ketika mempelajari ilmunya itu salah satunya untuk ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yaitu adalah memisahkan antara seorang suami dan istri. Karena kata Sa'id bin Musayyib, strateginya setan sebelum orang menikah sama sesudah menikah itu beda. Strateginya setan sebelum menikah, yaitu adalah bagaimana mereka didekatkan terus hatinya. Supaya mereka terus berhubungan puncaknya supaya terjadi perzinahan. Itu hubungan laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan. Ditampakkanlah sesuatu yang indah pada lawan jenisnya. Makanya orang yang masih pacaran sering berkata, ngobrol dengan kamu 1 jam kayak 5 menit. Ya karena setan yang memberikan bumbu-bumbu. Tapi tepat ketika seseorang itu menikah, misalkan hari Jumat menikah, tepat ketika menikah, strateginya setan langsung berubah. Bagaimana memisahkan suami istri. Dan sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus menyadari. Tentunya kehidupan berumah tangga, supaya kehidupan rumah tangga ini menjadi keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, maka berarti kita harus menyadari dan bagaimana kita berupaya untuk memadamkan bisikan-bisikan setan dalam kehidupan rumah tangga. Karena ketika kita sudah berlayar, terkadang kita lupa bahwasanya pertengkaran kita dengan pasangan kita itu merupakan bagian dari tepuk tangan setan dari apa yang mereka usahakan untuk menjadikan kita bertengkar. Padahal berapa banyak suami istri ketika bertengkar hebat, sang suami merasa benar, sang istri pun juga tidak pernah merasa salah. Dan tanpa disadari oleh mereka berdua bahwasanya itu adalah campur tangan dan intervensi dari setan. Karena setan itu tidak akan pernah rela menjadikan setiap manusia itu mudah, leluasa dan gampang bagaimana mereka berkeluarga, kecuali niatannya adalah memisahkan di antara keduanya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir, bahwasanya setan itu selalu melaporkan kejahatan mereka kepada manusia, dilaporkan kepada atasan mereka yang bernama iblis. Ketika setan melaporkan pembunuhan, iblis biasa. Ketika setan melaporkan kejahatan ini, kejahatan itu, iblis biasa. Tidak ada respon yang istimewa dari iblis. Sampai ada setan yang berkata, saya mampu memisahkan suami dengan istrinya, dan tidaklah mereka aku tinggalkan kecuali mereka akhirnya bercerai. Maka langsung iblis itu merasa senang. Lalu memberikan testimoni kepada setan itu. Nikmat syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu ya kamu. Dan itulah yang menjadikan kita harusnya menyadari. Masya Allah ya. Inilah sesuatu yang terkadang kita tidak jumpai. Dalam ilmu masalah kekeluargaan, masalah family, dalam kehidupan kulturnya orang barat, tentunya mereka tidak mengenal istilah setan. Ya, mereka tidak mengenal istilah setan dan mereka tidak mengenal istilah hari akhir. Makanya membicarakan keluarga hanya dari insight seorang psikolog yang tidak dekat dengan Islam, maka insight-nya itu tentunya tidak sempurna, bukan tidak baik. Mungkin baik, tapi tidak sempurna. Tetapi insight yang kita butuhkan dalam kehidupan rumah tangga itu ya dari orang-orang yang itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya memadamkan cahaya, memadamkan bisikan setan itu, yaitu adalah ketika kita berusaha melihat kembali referensi-referensi yang kita harus ketahui dan harusnya kita gali, supaya kemudian betul-betul mampu memadamkan api sekam yang dipasang oleh setan, mampu menghentikan bom waktu yang dipasang oleh setan. Karena setan itu meletakkan bom waktu dalam kehidupan rumah tangga, dan bom waktu itu bisa meledak. Klimaks ledakan itu adalah memisahkan suami dan istri. Naudzubillah min dzalik. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami bahwasanya
ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dikerjakan supaya kemudian pernikahan kita betul-betul menjadi pernikahan yang mampu memadamkan, ya, memadamkan api sekam yang dipasang jebakannya oleh setan, mampu menghentikan laju bom waktu yang dipasang oleh iblis di dalam kehidupan berumah tangga. Dan saya sudah sampaikan dalam pertemuan kita sebelumnya, kita punya rumah, itu sesungguhnya setiap part dari rumah kita di situ ada setan. Di ruang makan ada setan, ruang dapur ada setan, ruang tempat tidur kita pun ada setan. Di mana setan itu menunggu ketergelinciran, di mana setan itu menunggu ketergelinciran seorang pasangan dengan pasangannya. Sampai kemudian mereka membumbui dan akhirnya meledak menjadi sebuah pertengkaran yang tidak berujung. Makanya beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, saya pernah membaca DM ada salah satu akun yang beliau meminta konsultasi. Saya baca itu, dia berkata, saya mau diceraikan suami saya dalam perkara yang remeh sekali Ustadz gitu. Lalu suami saya sedang mengurus perceraian saya padahal masalahnya masalah kecil. Ketika saya membaca DM, direct message itu di Instagram, ya tentunya saya langsung terpikir, oh ya memang itulah setan. Setan itu merubah yang kecil menjadi besar. Ya, merubah yang remeh-temeh menjadi perkara yang seakan-akan itu menjadi tanda perpisahan. Itulah setan. Makanya inilah yang harus disadari oleh setiap orang yang berkeluarga. Makanya kan kadang-kadang setan mampu kita kalahkan 5 tahun pertama, tapi belum tentu mampu kita kalahkan pada 5 tahun yang kedua. Kadang-kadang setan mampu kita kalahkan 10 tahun yang pertama, tapi belum tentu kita bisa mengalahkan setan pada 10 tahun yang kedua. Makanya beberapa hari yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, ada salah satu anak muda jamaah saya. Beliau sedang mendapatkan masalah berat dan itu kelihatan nampak di wajahnya beliau ya. Pernikahan orang tuanya berada pada ujung perpisahan. Padahal pernikahannya sudah hampir 30 tahun. Ya, artinya sampai usia 30 tahun pun belum tentu menjamin bahwasanya kita akan selamat. Makanya kan banyak perceraian sudah nikah 20 tahun, 25 tahun, akhirnya pun harus berpisah. Karena memang setan tidak pernah berputus asa. Bagaimana menjadikan setiap jebakan untuk memisahkan suami dan istri, dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Setan tidak pernah berputus asa untuk memasang bom waktu yang bisa meledak klimaksnya ketika mereka sudah saling menghujat dan saling membenci. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya jangan pernah merasa berada pada zona nyaman di dalam pernikahan. Karena berada pada zona nyaman dalam pernikahan menjadikan kita nanti lemah mencari referensi. Menjadikan ketika kita berada pada zona nyaman pernikahan, menjadikan kita tidak pernah mengevaluasi bersama dengan pasangan kita. Padahal mengevaluasi, menggali referensi terus adalah bagian dari upaya yang tidak pernah mengenal cuti untuk menjaga kebersamaan kita bersama dengan keluarga kita. Ya, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak pernah mengenal waktu. Bukankah kita juga sering mendengar ada pasangan yang sudah menikah 15 tahun, walaupun mereka sudah nikah, tapi ternyata ujungnya tidak ada komunikasi. Serumah tetapi tidak satu nyawa. Karena tidak pernah ngomong, mereka berkeluarga hanya karena alasan ingin supaya anaknya tidak sedih melihat mereka berpisah. Akhirnya apa? Mereka paksa, dan tetapi akhirnya keberadaan mereka di dalam rumah hanyalah keberadaan fisik tanpa ruh. Dan berbagai macam kisah-kisah sedih yang sering kita jumpai di dalam masalah berkeluarga. Nah inilah yang menjadi sebuah peringatan untuk kita. Bagaimana kita harus berusaha betul bagaimana menjaga kehidupan rumah tangga kita. Ya, karena kita tahu betul bahwasanya ini yang terjadi di sekeliling kita ini peringatan untuk kita. Ya. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari mereka pun jangan. Tapi ini jadikan peringatan supaya menghidupkan alarm kita. Supaya kita terus berusaha bagaimana menjaga sebuah kenikmatan di dalam sebuah keluarga yang kita miliki dan menjaga keberkahan. Dan sekali lagi yang penting, berkeluarga tidak menjanjikan kepuasan, tetapi berkeluarga itu menjanjikan keberkahan bagi mereka yang paham ilmunya. Ya, cukuplah teman kita yang berpisah, cukuplah ada rumah tangga yang sudah 30 tahun berpisah, cukuplah ada rumah tangga yang mereka
masih satu rumah tetapi tidak satu nyawa, itu menjadi sebuah peringatan untuk kita. Untuk menjadikan alarm dalam diri kita supaya kita tidak pernah berhenti menjaga komitmen kita di dalam masalah kekeluargaan. Makanya kemudian kita bahas part yang berikutnya. Kemarin kita sudah membahas apa yang harusnya kita lakukan di dalam pernikahan kita, menyadarkan bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah. Berarti kalau pernikahan itu adalah ibadah, setidaknya mengandung konsekuensi 4. Nah, setan tidak akan pernah berkutik kalau orang di dalam pernikahan itu tujuannya adalah ibadah. Ya kalau ibadah itu kan tidak ada yang ringan. Masa Ustaz, ya, lihat aja sholat malam. Kalau bukan sesuatu yang berat kan, kalau tidak kita paksa kan tidak akan terjadi sholat malam. Ya ibadah itu berat. Makanya pernikahan itu akan mampu menjadi air yang memadamkan api yang selalu dibawa oleh iblis ketika ingin memisahkan rumah tangga, ketika kita memahami bahwasanya pernikahan itu ibadah. Ya. Dan ketika kita mengimani bahwasanya pernikahan kita hari ini, ibu bersama dengan suaminya, anak-anaknya itu ibadah, berarti ada 4, menyandarkan kepada Allah. Artinya, ya memang pernikahan itu harusnya bukan untuk mendapatkan kepuasan kita dari pasangan kita. Karena sesungguhnya pasangan kita ini bukan makhluk dan mesin pemuas untuk diri kita. Ya kan? Kita menikah itu dengan seseorang yang pasti membuat kesalahan. Kesempurnaan itu miliknya Rasulullah. Terjaganya dari kesalahan, kemaksuman itu miliknya Rasulullah. Kemaksuman dan kesempurnaan itu sudah hilang bersama dengan wafatnya Rasulullah. Berarti kalau kita menikah, berarti kita harus menikah itu merupakan sebuah proses kita menikahi kekurangan. Sebagaimana kita juga menikmati kelebihannya. Ya, dan kita tidak mencari kepuasan. Karena apa? Mencari kepuasan di balik makhluk itu sesuatu yang mustahil kita raih. Makanya kemudian khidmahnya seorang istri kepada seorang suami tidak akan pernah terpenuhi kalau dia tidak meniatkan dia menjadi istri itu karena ibadah. Makanya penting ini, seorang laki-laki kalau mau nikah, dia harus betul-betul mendeliver sebuah message, menyampaikan sebuah message. Kamu nikah sama saya itu ibadah loh ya. Kamu harus siap dengan kekurangan saya. Sebagaimana saya pun dituntut untuk siap menghadapi kekurangan-kekurangan kamu. Karena mengetahui kekurangan itu hanyalah masalah waktu. Hanyalah masalah waktu. Semakin kita dekat ya semakin kita akan tahu kekurangan orang yang ada di dekat kita. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan sikap legowo terhadap kekurangan kecuali orang yang berharap pada sesuatu yang besar, yaitu adalah pahala di sisi Allah. Ya, kalau orangnya yang ingin mengalahkan kekurangan, tetapi tujuan hatinya hanya untuk kepuasan, ya tidak akan puas. Makanya perkataan Imam Malik patut menjadi renungan bagi setiap suami dan istri. Maka lillahi fahuwa abqa. Apapun yang sudah diniatkan dan disandarkan kepada Allah itu pasti abadi. Dan itulah yang kita harus lakukan. Setiap kita nanti menikah, setiap orang ketika melangsungkan pernikahan dan ketika mereka berkeluarga, tidak mungkin suami kita akan memberikan kepuasan setiap waktunya. Dan sebagaimana istri kita. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan gejolak hati kita terhadap kekurangan pasangan kita kecuali ketika kita menyandarkan khidmahnya kita bersama dengan pasangan kita adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Lihat ibu dan bapak, banyak orang kerja keras dari jam 4 dia sudah bangun mandi, jam 6 dia sudah berangkat. Jam 7 malam baru pulang. Kenapa dia bisa kuat melakukan itu? Karena dia ingin mendapatkan gaji untuk mencukupi kebutuhannya. Ada satu goals yang dia miliki sampai menjadikan dia kuat bertahan dengan berbagai macam kesulitan yang dia dapatkan di dalam pekerjaan. Kalau masalah gaji saja bisa membuat jutaan orang bertahan pada profesi dan pekerjaan mereka, bukankah ridha Allah itu lebih layak untuk menjadikan kita kuat dengan berbagai macam problematika yang kita jumpai bersama dengan keluarga kita. Kemudian ketika menyandarkan pernikahan itu adalah ibadah, ya tidak ada kalah menang. Artinya
Bukan berarti yang minta maaf itu kalah, yang dimintain maaf itu menang. Karena pernikahan itu tidak ada kalah menang. Kemudian memberikan kesabaran secara maksimal dan membutuhkan ilmu. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita yang kedua. Apa yang kita harus lakukan sebagai bagian dari sebuah keluarga supaya kita mampu menghentikan setiap menit dari sebuah mesin bom waktu yang dipasang oleh iblis yang bisa menghancurkan kualitas keluarga kita bersama dengan pasangan kita ketika kita telah dipertemukan oleh Allah. Yang kedua yang kemudian kita harus lakukan itu adalah para ulama menyampaikan ada 3 ayat yang harusnya menjadi pegangan kita. Jadi ada 3 ayat yang menjadi pegangan kalau kita melihat wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah, wasiat yang ditinggalkan oleh Allah di dalam keluarga. Apa itu 3 ayat yang harusnya selalu menjadi moto kehidupan setiap pasangan di dalam berkeluarga? Karena 3 ayat ini kalau diamalkan, tidak akan pernah berkutik seluruh jerat, perangkap, dan strateginya setan. Dan terkadang justru ketika kita menikah itu justru kita malah melupakan 3 ayat ini. Ya tidak hafal, tidak paham artinya, dan akhirnya tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Apa 3 ayat yang harus dipegang, Ustaz? Kalau kemudian kita melangsungkan sebuah pernikahan. Supaya ini bisa menjadi sebuah penguat. Karena mendapatkan sebuah keluarga yang betul-betul qurrata ayun itu kan berarti kita harus memaksimalkan proses yang kita harus kerjakan. 3 ayat ini ada 3. Yang pertama, yaitu adalah wala tansawul fadla bainakum. Ya. Jadi kemudian yang pertama itu adalah bagaimana kita di dalam surat Al-Baqarah 237, kita ini harus ingat di dalam pernikahan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Ibu-ibu, kalau nanti membuka surat Al-Baqarah 237, ayat itu menceritakan tentang talak, perceraian. Di sela-sela Allah menjelaskan hukum perceraian yang memang diperbolehkan ketika memang tidak lagi bisa mewujud menjadi kemaslahatan antara pasangan berdua, maka Allah menyelipkan sebuah narasi yang indah dari ayat yang Allah sampaikan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Karena inilah yang kemudian kita sering lupakan di dalam masalah kehidupan berumah tangga. Betul, memang kehidupan berumah tangga itu tidak lepas dari berbagai macam kesalahan. Siapa sih manusia di atas muka bumi ini yang tidak melakukan kesalahan? Tidak ada. Siapa di antara manusia itu yang kemudian mereka itu tidak melakukan kekurangan dan tidak memiliki kekurangan? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Makanya kemudian Allah ketika mengetahui bahwasanya suami istri itu pasti di dalam kehidupan rumah tangga memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan dalam jejak langkah kehidupan berumah tangga, Allah tidak nyuruh kita untuk ingatlah kesalahannya. Tidak. Allah menyuruh kita. Mas, ada air nggak, Mas? Allah menyuruh kita untuk kemudian ingat kepada sebuah kata yang disampaikan oleh Allah. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Karena sesungguhnya setan itu berusaha menjadikan setiap manusia ketika berumah tangga itu memiliki amnesia terhadap kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangannya. Terutama wanita. Paling cepat lupa kebaikan seorang suami. Tanpa menafikan suami juga semacam itu. Tapi memang secara hukum memang dijelaskan bahwasanya wanita itu yang paling cepat lupa kebaikan dari sang suami. Makanya karena dia lupa kebaikan suami itulah yang menjadikan dia mengkufuri kebaikan suami. Makanya kemudian setiap terjadi dalam sebuah rumah tangga, terjadi sebuah kekecewaan yang terjadi, maka kemudian adalah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita harus ingat gitu. Apa sih keutamaan yang pernah terjadi di antara kita dengan pasangan kita? Karena itulah yang akan menjadikan seseorang itu bertahan. Makanya maaf ya Bu, saya itu di tim saya mulai beberapa bulan terakhir ini saya itu selalu ngomong,
apapun yang nanti terjadi dalam hubungan muamalah kita, ingat ya pada hari ketika kita pertama kali dipertemukan oleh Allah dan ketika kita melewati banyak hal bahagia. Karena apa? Kekecewaan itu pasti datang. Manusia itu pasti punya kecewa karena dia punya ekspektasi. Tapi juga kita harus ingat, orang yang ada di sekitar kita itu bukan mesin yang bisa memuaskan setiap ekspektasi kita. Sama, suami dan istri kita itu bukan mesin yang bisa memuaskan setiap ekspektasi dan keinginan kita. Wala tansawul fadla bainakum. Makanya kemudian adalah jangan lupa kebaikannya. Karena pasti ada kebaikan yang pernah ditorehkan. Dan ini kemudian kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 237 itu diletakkan oleh Allah ketika Allah menjelaskan hukum tentang masalah talak. Seakan-akan dia menjadi obat dari kuatnya kekecewaan dan kegetiran manusia ketika mereka merasakan kekurangan pada diri pasangannya. Dan kita harus siap dengan kekurangan itu. Makanya saya kemarin beberapa hari yang lalu saya nulis gitu. If you cannot handle my worst, you don't deserve my best. Kalau kamu nggak siap, kalau kamu itu tidak bisa menerima kekurangan saya, kamu tidak layak menerima keistimewaan saya. Kan memang begitu. Hukumnya kan begitu. Orang tuh maunya itu baik terus dari pasangannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mana keterangan yang mengatakan bahwasanya pasangan kita itu sempurna? Nggak ada di Quran dan hadis juga nggak ada. Maka kata yang paling layak itu apa? If you can handle my worst, kalau kamu tidak siap menerima kekurangan saya, ya kamu tidak pantas menerima kelebihan saya. Kalau kamu ingin untuk mendapatkan kelebihan saya, kamu harus siap dengan kekurangan saya. Di balik senyuman terkadang ada kemarahan, di balik kelapangan terkadang ada sebuah kekecewaan. Itu hal yang wajar. Selama tidak mendominasi, itu yang lebih penting. Namanya marah itu wajar, selama tidak mendominasi. Dan kalaulah setiap kekecewaan kita bawa menjadi sebuah alasan untuk berpisah, siapa yang bertahan dalam rumah tangga di atas muka bumi ini? Setiap kekecewaan itu kita bawa menjadi alasan untuk berpisah. Ya udah bisa. Rasulullah saja pernah kecewa kok. Bukankah Rasulullah pernah hampir menceraikan istri-istrinya? Ketika berkaitan tentang nafkah, Allah pun sudah menurunkan surat At-Tolak. Tidak setiap kekecewaan itu harus dibawa ke menjadi sebuah perpisahan. Makanya ayat yang harus kita ingat dan harus kita pasang di tempat pikiran kita ketika ngobrol dengan pasangan kita itu apa? Jangan lupakan kebaikan yang terjadi di antara kita. Makanya Syekh Ali Tontowi diterangkan di dalam kitabnya Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahullah ta'ala 50 kaidah Quran. Syekh Ali Tontowi ini pernah mendapati pasangan yang ingin ngotot untuk bercerai. Berbagai macam nasihat diberikan kepada pasangan ini supaya mengurungkannya. Sampai akhirnya Syekh Ali Tontowi ini menyerah. Ya sudahlah. Kalau memang sudah nggak bisa dikompromikan, bagaimana? Perceraian bagaimanapun adalah obat dari getirnya masalah ketika deadlock. Lalu Syekh Ali Tontowi membacakan tentang hukum-hukum talak. Sampai akhirnya melewati ayat surat Al-Baqarah 237. Wala tansawul fadla bainakum. Beliau berhenti di ayat ini lalu menceritakan. Ya bagaimanapun kekecewaan kalian kepada pasangan, ini adalah orang-orang yang kemudian pernah terjadi manifestasi kebaikan di antara hubungan kalian. Loh, Masya Allah ya. Ayat ini, betul memang Quran itu mukjizat ya. Dengan ayat ini, akhirnya pasangan itu mengurungkan niat untuk berpisah. Sang istri tidak menggugat suaminya, sang suami pun tidak lagi menggugat istrinya. Karena mereka ingat bagaimana kebaikan yang pernah terjalin di antara keduanya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami itu ya. Bahwasanya ini ayat harus kita pegang. Makanya ada perkataan indah yang disampaikan oleh Abu Darda kepada istrinya. Kalau aku menjadi api, kamu jadilah air. Kalau kamu menjadi api, aku akan menjadi air. Kalau tidak, maka tentunya akan terjadinya perpisahan di antara kita. Makanya keluarga Abu Darda dan Ummu Darda itu salah satu keluarga romantis bervisi surga. Makanya setelah meninggalnya Abu Darda kan, Ummu Darda ini kan dilamar oleh sahabat Muawiyah kan. Karena memang Ummu Darda ini terkenal dengan kecantikannya.
dilamar oleh sahabat Muawiyah setelah sepeninggal Abu Darda. Lalu ditolak sama Ummu Darda. Padahal sahabat Muawiyah merupakan sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Memiliki banyak sekali keutamaan. Maka kemudian ketika ditolak, maka sahabat Muawiyah berkata, "Apa kekurangan saya sampai kamu tidak menerima lamaran saya?" Maka Ummu Darda berkata, "Tidak ada yang kurang dalam dirimu, wahai Muawiyah. Hanya saja aku ingin berjumpa kembali dengan Abu Darda dalam kehidupan di surga." Nah, ini merupakan salah satu di antara hal yang kita paham. Kecewa itu pasti ada atau tidak? Wah, ada. Masa nggak ada kecewa? Ya ada kecewa, pasti kecewa. Istri saya pasti kecewa dengan saya, pasti pernah ngelewatin kekecewaan. Sebagaimana saya juga ngelewatin kekecewaan. Bapak dan Ibu pasti pernah ngelewatin kekecewaan ketika ada satu harapan dan ekspektasi tidak kita peroleh dari pasangan kita. Tapi kekecewaan itu harusnya tidak boleh menghilangkan kebaikan yang pernah terjadi di antara berdua. Mungkin kita dalam kehidupan berumah tangga, 100 momen indah yang pernah kita lewati. Ada 3, 4, 5 momen ketika kita kecewa. Tidak boleh menghilangkan 95 momen indah yang pernah kita jalani. Dan setan itu, strateginya adalah melupakan, memberikan amnesia kepada setiap pasangan terhadap kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan itu. Hanya kalau dia sudah lupa kebaikan dari pasangannya, ada kebaikan orang lain sedikit saja, maka dia langsung diingat kebaikan orang lain itu. Padahal kebaikan yang dia dapatkan dari pasangan itu jauh lebih banyak daripada apa yang diberikan sama orang lain. Nah, itulah yang menjadi sebab hal-hal yang menjadi perselingkuhan. Naudzubillahi min dzalik. Ayat yang kedua, yang harusnya menjadi pegangan untuk kita di dalam pernikahan kita itu adalah, kalau tadi surat Al-Baqarah 237, maka yang berikutnya adalah Al-Baqarah 187. Ya, tadi 237, sekarang Al-Baqarah 187. Apa itu? Dalam rumah tangga itu kita harus paham, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sesungguhnya mereka, istrimu itu pakaian bagi dirimu, dan dirimu pakaian bagi wanita. Artinya adalah, ayat ini harus dipegang nih. Bahwasanya ketika kita menikah itu berarti fungsinya salah satu istri kita itu adalah pasangan bagi kita, dan kita adalah pasangan bagi istri kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu harus kita betul-betul mengerti. Jadi harus betul-betul kita pahami itu. Ketika kita memahami bahwasanya pernikahan ada ayat yang harus menjadi pegangan dan petunjuk dalam arah pernikahan keluarga kita, maka itulah yang akhirnya menjadikan kita tidak akan pernah rela membuka aib yang ada pada pasangan kita kepada orang lain. Karena apa? Karena fungsinya pakaian itu menutupi aib dan menutupi aurat. Sekalinya ada kekurangan pada pasangan kita, lalu kita menceritakan, maka kita tidak akan pernah tahu berakhir kemana ucapan itu ketika sudah diceritakan sama orang. Dan ingat, makhluk itu tidak bisa memberikan solusi. Kecuali solusi itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semakin banyak orang yang tahu masalah yang kita hadapi, semakin berat kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama dengan pasangan kita. Karena terlalu banyak kepala dan terlalu banyak perasaan serta banyak logika yang bermain ketika semakin banyak orang yang mengetahui masalah yang kita peroleh, masalah yang sedang terjadi pada diri keluarga kita. Ya. Jadi semakin kemudian orang banyak tahu, semakin banyak orang yang mengerti, semakin di situ ada banyak perasaan, banyak logika, banyak akal, dan banyak perspektif subjektif yang dimiliki dari setiap orang yang melihat pertengkaran dan melihat masalah tersebut. Makanya akhirnya apa? Semakin sulit untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan berumah tangga kalau sudah terlalu banyak orang yang mengetahui. Islam menjadi penutup celah yang bisa menjadi keburukan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Kamu pakaian bagi dia dan dia pakaian bagi kamu. Sudah selesai. Ketika ini sudah kemudian dipahami dengan benar, maka dia tidak akan pernah kemudian rela aib yang ada pada pasangannya itu dia buka. Karena fungsinya dia dinikahi itu menjadi pakaian bagi orang yang menikahi. Fungsinya dia menikahi itu fungsinya menjadi pakaian bagi wanita yang dia nikahi. Ini termasuk prinsip nih dalam kehidupan rumah tangga ini, harus prinsip ini harus dipegang. Ini saya sampaikan kepada setiap orang. Jangan pernah menceritakan rahasia keluarga sama orang yang mana kita akan tertawan dengan rahasia kita ketika sudah kita ceritakan dengan orang lain. Makanya para ulama mengingatkan, kalau kamu menceritakan rahasia pada orang lain, kamu menjadi tawanan dari apa yang kamu ceritakan pada rahasia hidupmu. Makanya Imam Syafi'i lalu kemudian mengatakan, kalau ada orang sering curhat tentang masalah keluarganya sama orang lain, maka kalau kita melihat keumuman dari perkataan Imam Syafi'i adalah tashkur rahima ila ma la yarham. Kamu menceritakan masalah yang kemudian kamu jumpai, yang turun dari Allah. Kamu meninggalkan Allah yang Maha Rahim, hanya berlari kepada makhluk yang terbatas rahimnya. Rahim itu kasih sayang. Dan tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya ayat ya, yang pertama walatan sawul fadla bainakum, yang kedua hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini dipegang. Karena setan itu tidak berkutik ketika terjadi perselisihan di antara keluarga, lalu mereka berkomitmen untuk menyelesaikan pelan-pelan dengan proses yang baik dan tidak menceritakan kepada orang lain kecuali kepada orang yang bisa memberikan perspektif syariat di dalam masalah yang mereka jumpai. Selebihnya dia tidak menceritakan masalah itu kepada siapapun, maka setan tidak bisa berkutik. Sulit dia untuk kemudian memasang jebakan-jebakan ketika masalah itu tidak melebar kemana-mana. Tapi setan mendapatkan amunisi ketika masalah itu sudah diketahui banyak orang. Akhirnya apa? Setiap orang ngomong. Coba lihat apa yang sedang viral dalam kehidupan sosial media beberapa tahun yang terakhir ini. Kalau kemudian kita melihat ada satu keluarga, kok sudah dikomentari netizen banyak, susah itu selesainya. Makanya jangan pernah terperangkap dengan berbagai macam aplikasi, yang mana aplikasi itu menyediakan angin surga dalam tanda kutip. Tetapi di balik angin surga tanda kutip itu ada sebuah lubang yang memperosokkan kita kepada kerusakan dalam masalah rumah tangga. Ketika kita sudah nyaman menceritakan masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga itu di depan dan dibaca setiap orang. Makanya kalau ada orang nikah lalu lebih senang dia untuk menceritakan apa yang terjadi pada hatinya, lalu ditempelkan pada lubang-lubang statusnya, hati-hati itu. Itu salah satu tanda hati yang jauh dari Allah. Lebih senang menceritakan masalahnya di depan orang dan dibaca orang, daripada kemudian dia bersandar kepada Allah dari apa yang kemudian dia lakukan, dari apa yang kemudian dia kerjakan. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti. Ini ayat yang kedua. Gambar saya hilang ya, Mas? Ya, bisa. Zoom-nya di-connect. Halo? Internet kita down. Belum di tempat saya? Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ayat yang kemudian kita harus pegang tadi surat Al-Baqarah 237, yang kedua surat Al-Baqarah 187. Ayat yang ketiga yang harus kita pegang dan kita jadikan pegangan, petunjuk dalam kehidupan rumah tangga, mematahkan dari jerat-jerat setan dan menghentikan laju bom waktu yang dipasang oleh iblis dan setan, yaitu adalah surat An-Nisa 19. Allah menyampaikan pada surat An-Nisa 19, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu mengatakan fa'in karihtumuhunna, kalau kamu membenci istrimu atau membenci pasanganmu,
Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa yang kamu benci, maka di balik apa yang kamu benci dari pasanganmu, di dalamnya ada banyak kebaikan. Nah, ini yang kita harus paham ya. Artinya, di dalam kehidupan rumah tangga tidak mungkin kita tidak menemukan apa yang kita benci dari kekurangan pasangan kita. Pasti kita menemukan. Ya. Tapi Allah tahu bahwasanya kalau kita mendapati apa yang kita dapatkan itu kekurangan pasangan kita bisa menjadi kebencian dari kita, maka kemudian Allah rubah itu supaya tidak sampai mendominasi, supaya tidak menjadi alasan keburukan. Allah kemudian menyampaikan fa in karihtumuhunna, kalaupun kamu membenci sesuatu ya dari apa yang dimiliki pasanganmu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi bisa jadi apa yang kamu benci dari pasanganmu itu ada kebaikan. Makanya kemudian kita disuruh untuk bersabar terhadap apa yang kita benci dari pasangan kita ketika kita ingat kebaikan-kebaikan yang lain, dan bisa jadi apa yang kita tidak suka dari pasangan kita itu di dalamnya ada kebaikan. Makanya pernah terjadi ya, pernah saya sampaikan atau belum ya, Ibnu Umar pernah kecewa dengan istrinya, dia keluar dari rumahnya dan bermaksud menceraikan istrinya. Sampai beliau di dalam Masjid Nabawi mendengarkan orang membaca surat An-Nisa 19, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi dari apa yang kamu benci maka di dalamnya ada banyak kebaikan. Maka beliau langsung menyadari kesalahannya. Ya, saya ada sesuatu yang saya tidak suka dari istri saya. Saya bersabar. Kesabaran seorang Ibnu Umar akhirnya melahirkan anak-anak yang menjadi ulama di antara para tabi'in. Kan begitu ya, kadang-kadang kan kita, bukan kadang, pasti kita menemukan apa yang kita benci ketika mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada seorang suami yang kurang perfeksionis, akhirnya merasa dalam tanda kutip tersiksa ketika istrinya itu perfeksionis. Tapi seiring waktu akhirnya sang suami itu merasakan, oh betul, gara-gara saya belajar dari istri saya yang perfeksionis, saya akhirnya belajar supaya tidak terlalu teledor, supaya saya mempersiapkan yang terbaik. Sebagaimana istrinya yang asalnya dia nggak suka dengan suaminya yang kurang perfeksionis, padahal dia perfeksionis, ketika mereka dipersatukan oleh Allah, akhirnya sang istri itu belajar untuk tidak terlalu kaku dalam hidup, yang kadang-kadang harus memaklumi kesalahan dan kekurangan. Berapa banyak suami yang marah gara-gara mungkin istrinya ngatur keuangan tidak sesuai dengan apa yang dia mau, tanpa dia ketahui di masa mendatang dia bersyukur atas apa yang diatur keuangannya itu oleh istrinya. Berapa banyak seorang istri sebal dengan apa yang menjadi sifat sosial dari suaminya ketika suaminya gampang membantu orang gitu. Tanpa disadari ketika mereka di masa tua, mereka banyak mendapatkan bantuan, dan itu bagian dari kristalisasi sifat suaminya yang gampang membantu orang, sampai Allah kirimkan banyak orang yang membantunya mereka di masa tua mereka. Dan akhirnya istri itu walaupun dia dulunya tidak terlalu suka dengan sifat sosial suaminya itu, akhirnya dia mendapatkan kebaikan. Disitulah di masalah rumah tangga itu. Makanya ayat ini sangat indah betul. Ya, kita mendapati istri kita kadang-kadang begini, tanpa kita sadari apa yang kita benci dari pasangan kita itu ternyata ada kebaikan yang kita akan temukan ketika kita bersabar. 3 ayat ini harus kita pegang di dalam pernikahan kita. Saya, ibu, semuanya. Wala tansawul fadla bainakum, surat Al-Baqarah 237. Jangan lupa kebaikan. Walaupun mungkin pasangan kita pasti melakukan kesalahan, tapi jangan lupa momen-momen kebaikan yang pernah dia tanam dalam teras kehidupan kita. Yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi dia, dia pakaian bagi kamu. Jangan pernah cerita masalahmu dengan pasanganmu kepada siapapun. Semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak perasaan, logika, akal, perspektif yang sangat ikut campur terhadap masalah yang kita hadapi, dan itu menjadi senjata bagi setan untuk memporak-porandakan masalah kita yang asalnya biasa menjadi masalah yang besar. Dan yang ketiga, surat An-Nisa 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu dari apa yang dimiliki pada pasanganmu, tetapi tanpa kamu sadar
Bisa jadi apa yang kamu benci dari dirinya ada kebaikan yang kamu peroleh di masa mendatang. Inilah part yang kedua, bagaimana kita memiliki sebuah referensi, memadamkan prahara yang ditimbulkan oleh setan dalam kehidupan rumah tangga. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberkahi setiap kehidupan keluarga kita di dalam kebaikan dan keberkahan.